Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Seperti biasa Bapak Ibu serta kawan-kawan guru ya, terutama baik itu guru di Kementerian Agama maupun di Kementerian Dikdasmen. Kali ini saya membahas seputar Undang-Undang ASN ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2023 ya, tentang ASN atau Aparatur Sipil Negara ya. Nah, saya yakin sebagian Bapak Ibu sudah membaca atau mendapat informasi dari undang-undang ini yang sangat viral ya, atau kontroversi boleh juga lah. Kalau di TikTok itu 50-50 ya, ada yang pro ada yang kontra. Tapi yang kontra itu menginformasikan begini rata-rata di TikTok itu P3K akan diangkat menjadi PNS, kurang lebih seperti itu. Mirip-miripnya seperti itu, hampir banyak sekali videonya viral ya. Nah, di komentar itu banyak pro dan kontra. Yang pro tentunya kalau mau jadi PNS ya harus tes katanya. Ya, itu hak mereka untuk berkomentar ya. Tapi kita lihat dari berdasarkan undang-undang ini ya. Ini juga banyak diberitakan di TikTok itu dengan literasi masing-masing. Ya, tanggapannya tetap pro dan kontra juga. Ya, tentang peralihan P3K ke PNS ya. Kalau pandangan saya, yang pertama, dalam waktu dekat ini itu tidak mungkin. Kenapa? Yang pertama itu P3K belum selesai. Tahap 1 sudah pengangkatan. Yang tahap 2 yang tersisa itu kan belum lagi ada usulan untuk diangkat paruh waktunya. Jadi kalau tidak selesai itu biasanya tidak mungkin ujub-ujub dialihkan. Nah, walaupun misalnya ada undang-undangnya. Nah, ini undang-undangnya. Yang kedua, di dalam undang-undang ini, dalam prinsip undang-undang kita, untuk penerapannya itu nanti dia akan ada PP namanya. Nah, itu turunannya. Nah, itu belum terbit. Nah, itu yang kedua. Tidak mungkin ada peralihan dalam waktu dekat karena PP-nya tidak atau belum ada. Nah, di undang-undang ini disebutkan. Yang berikutnya apa lagi ya? Yang berikutnya, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, itu isu di daerah itu tidak ada Bapak Ibu. Jadi hanya isu di TikTok saja. Oke, kita baca seputar hak ya. Seputar hak ini mungkin sama yang banyak dibahas ya di TikTok itu tentang peralihan. Ya, memang ASN itu di sini Bapak Ibu bisa lihat PNS dan P3K. Nah, yang keempat mungkin dari segi nama itu sudah beda Bapak Ibu. Itu bukan sekedar nama, tapi sesuai dengan singkatan P3K itu, yaitu perjanjian kerja. Kenapa? Jadi pemerintah itu dia tidak mau seperti PNS. Nah, ini yang keempat. Jadi 4 poin itu semuanya penting. Kenapa? Karena kalau sudah PNS itu dipecatnya sangat sulit sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, dari poin keempat ini, kalau P3K kapan saja itu bisa diputus kontraknya jika dia bermasalah. Nah, itu tidak menunggu pensiun. Nah, bahkan yang baru dilantik ini pun itu ada kontraknya hanya 1 tahun Bapak Ibu, karena takut tahun depan tidak ada anggaran. Nah, saya tidak Bapak Ibu tinggal browsing itu jadi setiap daerah itu berbeda. Kepala daerahnya membuat perjanjian kerjanya itu. Nah, kalau di tempat kami alhamdulillah rata-rata 5 tahun. Walaupun ada yang 2 dan 3 tahun itu pensiun. Nah, itu saya tidak tahu bagaimana, mungkin otomatis SK-nya tidak berlaku setelah dia pensiun. Saya mau cari hak dan kewajiban ya yang banyak dibahas itu.
kemudian umum kita cek ya. Jadi diantaranya hak dan kewajiban itu dia sama semua. Nah, yang terbaru itu mendapat pensiun, dan maksudnya di sini bukan uang pensiun ya. Maksudnya di sini uang pensiun yang bulanan itu. Nah, isu berikutnya itu di TikTok itu kalau tidak salah saya lihat itu. Nah, ini nanti kita bahas ini hak dan kewajiban. Kalau tidak salah minimal 16 tahun mengabdi maka dia mendapat pensiun. Saya lupa apakah di TikTok atau di undang-undang ini ya, saya lupa. Nah, itu karena memang undang-undang ini memang perlu menunggu PP-nya atau aturan turunan. Nah, ini kita cek hak dan kewajibannya. Nah, pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan. Oke. Ini. Oke, itu mungkin yang lain. Nah, ini penghasilan, gaji atau upah, terus lagi finansial, terus lagi nah ini tunjangan jabatan dan seterusnya. Nah, ini berarti pasal berapa nih? Pasal 21 ayat 6 ya. Pasal 21 ayat 6. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya tentang hak dan kewajiban, yaitu jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ya. Nah, huruf D terdiri atas ini jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pensiun, dan jaminan hari tua. Maaf. Nah, ini. Jadi yang terbaru itu dua ini, Bapak Ibu. Yaitu pensiun dan hari tua. Nah, ini PP-nya harus kita tunggu penjelasan dari pensiun dan hari tua. Biasanya ada standarnya. Nah, kan nggak mungkin biasanya kalau di ASN tuh apalagi P3K kecil kemungkinannya kalau misalnya baru mengabdi 5 tahun dia pensiun akan mendapatkan pensiun gaji per bulan seperti CPNS ya. CPNS itu pun rata-rata itu kan mengabdi sudah 15 bahkan 20 tahun lebih. Ada saya dapat informasi itu mungkin di TikTok ya. Jadi 16 tahun minimalnya itu mengabdi, barulah dia berhak mendapat pensiunan yang per bulan seperti PNS. Nah, itu dia yang terbaru Bapak Ibu, jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Nah, ini yang banyak dibahas atau banyak sekali video di TikTok ya. Terus yang lain kita cek lagi tentang maksud penjelasannya itu. Nah, ini ketentuan lebih lanjut. Nah, ini dia Bapak Ibu yang saya maksud. Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk pegawai ASN sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, gitu dia. Kita cek ayat 1-nya tadi apa ya? Ayat 1-nya ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material dan non material. Nah, itu dia. Jadi untuk P3K kan belum ada. Nah, saya tidak tahu di Undang-Undang Nomor 18 tentang manajemen P3K sepertinya tidak ada setahu saya, karena ini yang terbaru. Biasanya kalau ada di manajemen P3K yang tahun 2018 itu pasti biasanya banyak dibahas di TikTok ya. Setahu saya belum ada di situ. Nah, itu yang pasal 21. Jadi Bapak Ibu nanti mungkin menunggu PP berikutnya. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu. Jadi memang ada di sini penambahan 2 ya, yaitu pensiun dan hari tua. Jadi di sini Bapak Ibu sudah jelas ya. Ini bukan yang lama ya. Kalau tidak salah yang 2014 itu katanya sudah ditarik. Nah, jadi ini memang untuk P3K juga saya carikan.
Tadi kan saya sudah bahas bahwa ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Mana tadi? Nah ini jenis dan kedudukan. Nah itu pegawai ASN terdiri atas PNS dan P3K. Nah, jadi di sini kan sudah jelas bahwa pasal 21 tadi membahas tentang hak dan kewajiban. Nomor satunya ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan material dan non material. Terus lagi nih pasal ayat 6-nya, poin 6-nya, pasal 21 ayat 6-nya yaitu mendapat pensiun dan jaminan hari tua. Nah, sini itu dia. Jadi memang ini undang-undang yang baru ya, yang tahun 2023. P3K itu sebenarnya sudah ada tesnya tahun 2019 Bapak Ibu yang saya ingat. Untuk guru tahun 2021. Jadi 2019 itu rata-rata dosen. Jadi di tempat saya ada tes dulu. Sangat ya lumayan heboh juga karena awal-awal undang-undang manajemen P3K itu yang 2018 2019 sudah ada tes dosen waktu itu. Nah, guru baru mulai tahun 2021. Nah, undang-undang ini 2 tahun setelahnya ya, tahun 2023. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan, semoga bermanfaat. Ya, mudah-mudahan baik pro dan kontra ya bisa menerima ya. Yang sudah P3K tentu berharap disamakan ya. Walaupun mungkin dari segi tujuan P3K itu berbeda, karena untuk P3K karena yang membuat SK-nya itu adalah gubernur. Nah, maka jika terjadi sesuatu maka gubernur bisa mencabut ya SK-nya atau memutus perjanjian kerjanya. Nah, itu kalau ASN tidak semudah yang kita bayangkan, prosesnya sangat panjang sekali baru sampai ke BKN. Jadi itu salah satu tujuannya. Mungkin demikian Bapak Ibu serta kawan-kawan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share, berikan komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.